Kedua, di waktu siang hari bacalah kalimat ini 100 kali dan dilakukan setelah sholat zuhur. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 3. Di saat sore hari atau menjelang malam, yakni setelah sholat asar, lafadzkanlah zikir ini sebanyak 100 kali. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amalan ini bukan hanya sekedar membuka pintu kekayaan saja, namun kita juga dijauhkan dari kefakiran seumur hidup. Dengan mengamalkan amalan ini pula bisa membuat kita tenang di alam kubur dan selamat dari siksa kubur, serta bisa membukakan 8 pintu surga kelak di akhirat. Semoga dengan mengamalkan amalan ini, apa yang menjadi hajat kita selama ini belum terkabul, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, barang siapa yang mengamalkan amalan ini pada waktu subuh dan selesai sholat asyar, dunia akan datang dengan sendirinya pada kita, dan dengan amalan ini pula bisa membuat kita tenang di alam kubur dan selamat dari siksa kubur. Setiap orang pasti menginginkan rezekinya cukup dan berkah. Ada yang mendapatkan rezeki dengan begitu mudah dan ada juga yang sulit. Ada juga yang rezekinya sedikit dan ada juga yang banyak. Takaran rezeki tiap-tiap manusia sudah diatur oleh Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa berusaha dan berdoa. Salah satunya dengan mendawamkan zikir yang telah diajarkan Rasulullah SAW, yang mana dengan zikir ini sebagai bentuk ikhtiar kita sebelum berserah diri tentang hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini ada sebuah zikir yang sangat ampuh untuk melancarkan rezeki kita dan mendapatkan dengan mudah. Ijazah amalan ini dinukil dari makalah atau ungkapan ulama besar dari Hadramaut Yaman, yakni Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz radhiyallahu an. Beliau mengijazahkan amalan ini kepada seluruh umat muslim agar kita tidak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengawali setiap langkah kita dalam menjemput rezeki dengan berzikir dan berdoa agar setiap langkah kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan di setiap harinya. Yang pertama, bacalah lafaz agung ini sebanyak 100 kali dan diamalkan setiap pagi dan sore hari. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Muni. Kedua, di waktu siang hari bacalah kalimat ini 100 kali dan dilakukan setelah sholat zuhur. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 3. Di saat sore hari atau menjelang malam, yakni setelah sholat asar, lafadzkanlah zikir ini sebanyak 100 kali. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amalan ini bukan hanya sekedar membuka pintu kekayaan saja, namun kita juga dijauhkan dari kefakiran seumur hidup. Dengan mengamalkan amalan ini pula bisa membuat kita tenang di alam kubur dan selamat dari siksa kubur, serta bisa membukakan 8 pintu surga kelak di akhirat.
Semoga dengan mengamalkan amalan ini, apa yang menjadi hajat kita selama ini belum terkabul, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk manusia dipastikan sudah tersedia rezeki untuk kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah menegaskan, jangan khawatir dengan sempitnya rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya kekayaan yang dimiliki oleh Allah tidak akan pernah habis dan selama-lamanya. Jika dosa dan kehilafan yang kami perbuat menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kami, tolong ampunilah segala dosa-dosa dan kehilafan kami ya Rabb. Kami sadari banyak dosa yang telah kami perbuat dengan sengaja. Untuk itu kami mohon ampunan kepadamu. Bukalah pintu maaf untuk hamba-Mu ini yang berlumuran dosa ya Rabb. Jika rezekiku masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Dan jika jauh, tolong dekatkanlah ya Rabb. Jika susah sukar, maka mudahkanlah ya Rabb, atas berkat kekuasaan dan keagungan-Mu. Berikanlah kemudahan-kemudahan, serta sukseskanlah urusan dunia kami. Alhamdulillah. Terima kasih atas sedikit waktu yang sudah diluangkan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan segala doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, harus kita sadari dalam mencari rezeki kita harus mengimbangi antara dua hal ini, yaitu doa dan usaha. Usaha dan doa harus seimbang, harus sinkron. Ketahuilah sahabat, doa tanpa adanya usaha adalah suatu kebodohan, dan usaha tanpa adanya doa adalah suatu kesombongan. Untuk itu, mari usahakan untuk sama-sama menyeimbangkan antara doa dan usaha. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebelum kita memanjatkan doa, usahakanlah membaca ini terlebih dahulu untuk sebuah awalan doa kita. Yang pertama, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dilanjutkan dengan membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amalan zikir ini bisa kalian dawamkan di setiap selesai sholat fardu, dan akan lebih afdol jika kita mendawamkan zikir dahsyat ini dengan mendirikan sholat malam, yaitu melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Kemudian bacaan zikir adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Setelah selesai melaksanakan sholat, usahakan kita istiqomah mendawamkan zikir surat Al-Ikhlas mulai dari 21 kali, 41 kali, hingga 111 kali. Insya Allah, jika kita mendawamkan zikir ini secara istiqomah di setiap selesai sholat fardu, lebih-lebih di sepertiga malam setelah kita melaksanakan sholat tahajud, kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita.
persoalan rezeki kita akan dilapangkan dan kita akan mendapatkan kemurahan-kemurahan rezeki serta kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup. Insya Allah segala sesuatu akan dipermudah, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perantara amalan ini, dan alangkah lebih baiknya lagi kita melanjutkan dengan bersolawat, membaca solawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat sedikitnya 100 kali setiap harinya. Insya Allah jika kita mendawamkan kedua zikir ini setiap hari, setiap selesai solat fardu, dan lebih-lebih dibarengi dengan mendirikan solat malam, yaitu solat tahajud di sepertiga malam, insya Allah mudah-mudahan dalam menjalani urusan hidup akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat duha adalah solat para awabin atau solatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat disayangkan jika kita setelah sholat duha tidak menyempatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan zikir setelah sholat duha, ada sebuah ayat Al-Quran yang sangat singkat yang terdapat di dalam surah ke-51 atau tepatnya pada surah Az-Zariyat, yang mana kelebihan ayat ini sangat agung sekali. Sebagian ulama hikmah menamai ayat ini ayat Jalnur Gina atau ayat menarik kekayaan. Bahkan sangat masyhur di kalangan pondok-pondok pesantren disebut dengan ayat pohon uang. Maksud pohon uang adalah dengan bermulazamah atau mengamalkan ayat ini dengan bilangan yang telah ditentukan dan pada waktu tertentu, di mana di dalam kitab Al-Karamiyah zikir harian ada sebuah ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Az-Zariyat yang ke-51 ayat ke-58. Barang siapa yang membaca ayat ini sebanyak bilangan jumlah huruf, niscaya rezeki datang kepadanya seperti turunnya air hujan. Rezeki yang banyak berlimpah ruah dan berkah di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu melazimkan ayat ini terbuka pintu rezeki dari segala arah dan dia dengan mudah mendapatkan rezeki tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutupi kefakiranmu. Dan jika engkau tidak berbuat atau menyediakan waktu untuk beribadah kepadaku, niscaya akan kupenuhi dadamu dengan kesibukan atau keruwetan, dan tak akan kututupi keperluan atau kefakiranmu. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Barang siapa membacakan ayat ini dengan jumlah bilangan huruf yang terdapat di dalam ayat ini, atau huruf alif sampai huruf nun yang jumlahnya 27 huruf, berarti dibacakan sebanyak 27 kali.
dan dibaca waktu yang sudah ditentukan yang terdapat dalam kitab ini, yaitu ba'da solat subuh. Boleh diselangi dengan zikir-zikir yang lain atau lebih baik lagi dengan solat sunnah duha. Baca secara istiqomah di setiap hari dengan jumlah bilangan 27 kali. Insya Allah, sebagaimana yang masyhur di kalangan pondok-pondok pesantren, setelah kita mengamalkan ayat ini, insya Allah akan terbuka pintu-pintu rezeki dari segala arah. Allah akan memberikan kekayaan pada kita, kekayaan yang sempurna, kekayaan yang membawa barokah, kekayaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat tahajud adalah solat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau sepertiga malam terakhir setelah terjaga dari tidur. Solat ini bukanlah bagian dari solat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga mengacu kepada semua umat muslim. Karena Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna dan panduan bagi mereka dalam segala hal. Selain itu, melakukan sholat tahajud teratur memenuhi syarat sebagai salah satu dari orang-orang yang benar. Dan seseorang yang mendapatkan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuji mereka yang melakukan sholat malam. Perintah Allah turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam terakhir dari waktu malam lalu berseru, adakah orang-orang yang memohon berdoa pasti akan dikabulkan? Adakah orang-orang yang meminta pasti akan kuberi? Dan adakah yang mengharap atau memohon ampunan pasti akan kuampuni baginya sampai tiba waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud dilakukan setelah bangun tidur pada waktu malam. Tahajud dapat dilakukan saat sepertiga malam awal, tengah maupun akhir. Tetapi dasarnya didirikan setelah mendirikan sholat wajib isya. Namun setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud, bacalah zikir berikut ini agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan taubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita diberikan kelancaran, kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, dan apa yang menjadi hajat atau keinginan dan cita-cita kita segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni dan taubatan kita diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca istighfar untuk kedua orang tua kita agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali,
Kemudian yang terakhir membaca sholawat Jibril sebanyak 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semoga dengan kita selalu melaksanakan sholat sunnah tahajud dan bersolawat serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni, taubatan kita diterima, rezeki diberikan kelancaran, dan segala hajat, keinginan dan cita-cita kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa mengamalkan dan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada saat kondisi ekonomi sulit, hutang menumpuk, bahkan sembako dan segala macam kebutuhan rumah tangga mahal dan kebutuhan hidup tidak terbeli. Biaya pendidikan anak mahal, biaya hidup mahal, kondisi hidup semakin terpuruk. Dan saat Anda berada di titik terendah, saat Anda berada di ujung keputusasaan, pejamkan mata Anda lalu ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mari kembali pada Zat yang menciptakan kita dan kembali pada Sang Pemilik kehidupan yang maha kaya lagi mengkayakan. Ada sebuah doa yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai malaikat di langit yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari golongan Ansor, gelarnya Abdul Mu'allik. Ia seorang pedagang dengan modal sendiri. Ia seorang yang rajin beribadah dan wara'. Suatu ketika ia keluar, ia bertemu dengan perampok bertopeng membawa senjata. Lalu perampok itu berkata kepadanya, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan membunuhmu. Abu Mu'allik pun menjawab, ambillah hartaku. Lalu perampok itu menjawab, aku tidak menginginkan hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu. Abu Mu'allik pun menjawab dengan lemah lembut, jika engkau menginginkan darahku sebelumnya, biarkanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Lalu dengan ponggah dan sombongnya perampok itu berkata, laksanakan sholat sesukamu, laksanakan sholat semaumu. Lalu Mu'allik pun berwudu dan kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat, dan di akhir sujud di dalam sholatnya ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda, di tangannya terdapat tombak. Ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya. Ketika perampok itu melihatnya, ia langsung menghadapi penunggang kuda tersebut. Lalu penunggang kuda itu menombaknya dan membunuhnya. Kemudian si penunggang kuda tersebut menghadap kepada Abu Mu'allik dan berkata, berdirilah. Lalu Abu Mu'allik pun berdiri dan bertanya, siapakah engkau? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanku denganmu pada hari ini. Kemudian penunggang kuda itu berkata, aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama,
aku mendengar gemertak pintu-pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit jadi heboh. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku, itu adalah doa orang yang berada di dalam kesulitan, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu. Sayyidina Anas bin Malik berkata, ketahuilah, siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, apakah ia berada dalam kesulitan ataupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Al-Atsir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika Anda terpuruk, ketika Anda berada di titik terendah, ambillah wudu lalu laksanakan sholat hajat 4 rakaat. Yang ada di sujud terakhir sholat, Anda bacalah doa ini seraya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tumpahkanlah semua keluh kesah Anda kepada Allah pencipta jagat raya ini. Dan berikut bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid, Ya Fa'ala lima turid, as'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa bimulkika alladhi la yudam, wa binuril ladhi mala'a arkana arshika, antakfiyani syarra hadzal lisyayat muisu awisni. Bacalah doa ini 3 kali di dalam sujud terakhir, seraya merendah mengakui semua kesalahan, mengakui semua kelemahan kita. Tumpahkan semua keluh kesah Anda pada Allah pencipta jagat raya ini. Silahkan diamalkan dengan istiqomah. Insya Allah segala hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menurut para ulama, waktu maghrib hingga waktu isya adalah waktu yang istimewa, waktu yang mulia, di mana di dalamnya dianjurkan untuk banyak melakukan amalan-amalan soleh dan dianjurkan untuk meninggalkan kegiatan yang bisa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, kita dianjurkan membaca zikir dan kita sempurnakan dengan berdoa sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Jika kita mampu, kita bisa menyelesaikan Al-Quran di setiap malam setelah maghrib. Setiap malam kita bisa membaca 1 juz sehingga 1 bulan kita bisa khatam Al-Quran. Namun ada surat pilihan yang juga bisa kita baca. Setidaknya ada 3 surah pilihan yang bisa kita amalkan pada waktu maghrib, dan surah ini merupakan surah pilihan. Yang pertama yaitu membaca surah Yasin. Umumnya umat muslim membaca surah Yasin pada malam Jumat. Ternyata surah ini juga dianjurkan untuk dibaca setiap malam termasuk pada waktu maghrib. Surah Yasin termasuk surah penghapus dosa, yang artinya barang siapa yang mengamalkannya, membacanya, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, pada keesokan harinya ia diampuni, dan barang siapa yang membaca Hamim yang di dalamnya disebutkan Dukhan atau surah Ad-Dukhan, pada pagi harinya diampuni. Jadi siapapun yang ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, biasakan setelah maghrib untuk mengamalkan surah Yasin ini. Kedua, membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk. Amalkan surah ini pada waktu maghrib. Surah ini terletak di awal juz 29, sehingga bagi yang ingin mengamalkan bisa langsung ke juz 29. Surah ini cukup masyhur dengan keutamaannya, yaitu penyelamat dari siksa kubur. Siapa saja yang mengamalkannya kelak akan selamat dari siksa kubur. Imam Nasa'i dalam kitab Sunannya menyebutkan sebuah riwayat yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Ini juga penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, biasakan setelah sholat maghrib untuk mengamalkan surah Al-Mulk atau surah Tabarok. 3. Surah Al-Waqi'ah. Surah ini dikenal sebagai surah kekayaan. Barang siapa mengamalkannya setiap malam, akan diselamatkan dari kemiskinan selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan. Maka bacalah dan ajari anak-anakmu untuk membacanya dan mengamalkannya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Mari manfaatkan waktu antara ba'da maghrib dan sebelum isya untuk memperbanyak berzikir dan berdoa serta membaca Al-Quran, terutama surah-surah pilihan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan keutamaan dan kelak bisa menjadi penolong dan memberi syafaat di hari kiamat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, barang siapa yang mengamalkan amalan ini pada waktu subuh dan selesai sholat asyar, dunia akan datang dengan sendirinya pada kita, dan dengan amalan ini pula bisa membuat kita tenang di alam kubur dan selamat dari siksa kubur. Setiap orang pasti menginginkan rezekinya cukup dan berkah. Ada yang mendapatkan rezeki dengan begitu mudah, dan ada juga yang sulit. Ada juga yang rezekinya sedikit, dan ada juga yang banyak. Takaran rezeki tiap-tiap manusia sudah diatur oleh Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa berusaha dan berdoa. Salah satunya dengan mendawamkan zikir yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan zikir ini sebagai bentuk ikhtiar kita sebelum berserah diri tentang hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikut ini ada sebuah zikir yang sangat ampuh untuk melancarkan rezeki kita
dan mendapatkan dengan mudah. Ijazah amalan ini dinukil dari makalah atau ungkapan ulama besar dari Hadramaut Yaman, yakni Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz radhiyallahu an. Beliau mengijazahkan amalan ini kepada seluruh umat muslim agar kita tidak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengawali setiap langkah kita dalam menjemput rezeki dengan berzikir dan berdoa agar setiap langkah kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan di setiap harinya. Yang pertama, bacalah lafaz agung ini sebanyak 100 kali dan diamalkan setiap pagi dan sore hari. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Muni. Kedua, di waktu siang hari bacalah kalimat ini 100 kali dan dilakukan setelah sholat zuhur. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tiga, di saat sore hari atau menjelang malam, yakni setelah sholat asar, lafadzkanlah zikir ini sebanyak 100 kali. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amalan ini bukan hanya sekedar membuka pintu kekayaan saja, namun kita juga dijauhkan dari kefakiran seumur hidup. Dengan mengamalkan amalan ini pula bisa membuat kita tenang di alam kubur dan selamat dari siksa kubur, serta bisa membukakan 8 pintu surga kelak di akhirat. Semoga dengan mengamalkan amalan ini, apa yang menjadi hajat kita selama ini belum terkabul, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, barang siapa yang mengamalkan amalan ini pada waktu subuh dan selesai sholat asyar, dunia akan datang dengan sendirinya pada kita, dan dengan amalan ini pula bisa membuat kita tenang di alam kubur dan selamat dari siksa kubur. Setiap orang pasti menginginkan rezekinya cukup dan berkah. Ada yang mendapatkan rezeki dengan begitu mudah dan ada juga yang sulit. Ada juga yang rezekinya sedikit dan ada juga yang banyak. Takaran rezeki tiap-tiap manusia sudah diatur oleh Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa berusaha dan berdoa. Salah satunya dengan mendawamkan zikir yang telah diajarkan Rasulullah SAW, yang mana dengan zikir ini sebagai bentuk ikhtiar kita sebelum berserah diri tentang hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut ini ada sebuah zikir yang sangat ampuh untuk melancarkan rezeki kita dan mendapatkan dengan mudah. Ijazah amalan ini dinukil dari makalah atau ungkapan ulama besar dari Hadramaut Yaman, yakni Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz radhiyallahu an. Beliau mengijazahkan amalan ini kepada seluruh umat muslim agar kita tidak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengawali setiap langkah kita dalam menjemput rezeki dengan berzikir dan berdoa agar setiap langkah kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan di setiap harinya. Yang pertama, bacalah lafaz agung ini sebanyak 100 kali dan diamalkan setiap pagi dan sore hari. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Muni. Kedua, di waktu siang hari bacalah kalimat ini 100 kali dan dilakukan setelah sholat zuhur.
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 3. Di saat sore hari atau menjelang malam, yakni setelah sholat asar, lafadzkanlah zikir ini sebanyak 100 kali. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amalan ini bukan hanya sekedar membuka pintu kekayaan saja, namun kita juga dijauhkan dari kefakiran seumur hidup. Dengan mengamalkan amalan ini pula bisa membuat kita tenang di alam kubur dan selamat dari siksa kubur, serta bisa membukakan 8 pintu surga kelak di akhirat. Semoga dengan mengamalkan amalan ini, apa yang menjadi hajat kita selama ini belum terkabul, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk manusia dipastikan sudah tersedia rezeki untuk kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah menegaskan, jangan khawatir dengan sempitnya rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya kekayaan yang dimiliki oleh Allah tidak akan pernah habis dan selama-lamanya. Jika dosa dan kehilafan yang kami perbuat menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kami, tolong ampunilah segala dosa-dosa dan kehilafan kami ya Rabb. Kami sadari banyak dosa yang telah kami perbuat dengan sengaja. Untuk itu kami mohon ampunan kepadamu. Bukalah pintu maaf untuk hamba-Mu ini yang berlumuran dosa ya Rabb. Jika rezekiku masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Dan jika jauh, tolong dekatkanlah ya Rabb. Jika susah sukar, maka mudahkanlah ya Rabb, atas berkat kekuasaan dan keagungan-Mu. Berikanlah kemudahan-kemudahan, serta sukseskanlah urusan dunia kami. Alhamdulillah. Terima kasih atas sedikit waktu yang sudah diluangkan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan segala doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, harus kita sadari dalam mencari rezeki kita harus mengimbangi antara dua hal ini, yaitu doa dan usaha. Usaha dan doa harus seimbang, harus sinkron. Ketahuilah sahabat, doa tanpa adanya usaha adalah suatu kebodohan, dan usaha tanpa adanya doa adalah suatu kesombongan. Untuk itu, mari usahakan untuk sama-sama menyeimbangkan antara doa dan usaha. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebelum kita memanjatkan doa, usahakanlah membaca ini terlebih dahulu untuk sebuah awalan doa kita. Yang pertama, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dilanjutkan dengan membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amalan zikir ini bisa kalian dawamkan di setiap selesai sholat fardu, dan akan lebih afdol jika kita mendawamkan zikir dahsyat ini dengan mendirikan sholat malam, yaitu melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Kemudian bacaan zikir adalah sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai melaksanakan sholat, usahakan kita istiqomah mendawamkan zikir surat Al-Ikhlas mulai dari 21 kali, 41 kali, hingga 111 kali. Insya Allah, jika kita mendawamkan zikir ini secara istiqomah di setiap selesai sholat fardu, lebih-lebih di sepertiga malam setelah kita melaksanakan sholat tahajud, kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Persoalan rezeki kita akan dilapangkan dan kita akan mendapatkan kemurahan-kemurahan rezeki serta kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup. Insya Allah, segala sesuatu akan dipermudah, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perantara amalan ini, dan alangkah lebih baiknya lagi kita melanjutkan dengan bersolawat, membaca solawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat sedikitnya 100 kali setiap harinya. Insya Allah, jika kita mendawamkan kedua zikir ini setiap hari, setiap selesai sholat fardu, dan lebih-lebih dibarengi dengan mendirikan sholat malam, yaitu sholat tahajud di sepertiga malam, insya Allah mudah-mudahan dalam menjalani urusan hidup akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat duha adalah solat para awabin atau solatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat disayangkan jika kita setelah sholat duha tidak menyempatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan zikir setelah sholat duha, ada sebuah ayat Al-Quran yang sangat singkat yang terdapat di dalam surah ke-51 atau tepatnya pada surah Az-Zariyat, yang mana kelebihan ayat ini sangat agung sekali. Sebagian ulama hikmah menamai ayat ini ayat Jalnur Gina atau ayat menarik kekayaan. Bahkan sangat masyhur di kalangan pondok-pondok pesantren disebut dengan ayat pohon uang. Maksud pohon uang adalah dengan bermulazamah atau mengamalkan ayat ini dengan bilangan yang telah ditentukan dan pada waktu tertentu, di mana di dalam kitab Al-Karamiyah zikir harian ada sebuah ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Az-Zariyat yang ke-51 ayat ke-58. Barang siapa yang membaca ayat ini sebanyak bilangan jumlah huruf, niscaya rezeki datang kepadanya seperti turunnya air hujan. Rezeki yang banyak berlimpah ruah dan berkah di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu melazimkan ayat ini terbuka pintu rezeki dari segala arah dan dia dengan mudah mendapatkan rezeki tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutupi kefakiranmu. Dan jika engkau tidak berbuat atau menyediakan waktu untuk beribadah kepadaku, niscaya akan kupenuhi dadamu dengan kesibukan atau keruwetan, dan tak akan kututupi keperluan atau kefakiranmu. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah.
Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Barang siapa membacakan ayat ini dengan jumlah bilangan huruf yang terdapat di dalam ayat ini, atau huruf alif sampai huruf nun yang jumlahnya 27 huruf, berarti dibacakan sebanyak 27 kali. Dan dibaca waktu yang sudah ditentukan yang terdapat dalam kitab ini, yaitu ba'da sholat subuh. Boleh diselangi dengan zikir-zikir yang lain, atau lebih baik lagi dengan sholat sunnah duha. Baca secara istiqomah di setiap hari dengan jumlah bilangan 27 kali. Insya Allah, sebagaimana yang masyhur di kalangan pondok-pondok pesantren, setelah kita mengamalkan ayat ini, insya Allah akan terbuka pintu-pintu rezeki dari segala arah. Allah akan memberikan kekayaan pada kita, kekayaan yang sempurna, kekayaan yang membawa barokah, kekayaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah salat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau sepertiga malam terakhir setelah terjaga dari tidur. Salat ini bukanlah bagian dari salat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga mengacu kepada semua umat muslim. Karena Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna dan panduan bagi mereka dalam segala hal. Selain itu, melakukan sholat tahajud teratur memenuhi syarat sebagai salah satu dari orang-orang yang benar. Dan seseorang yang mendapatkan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan memuji mereka yang melakukan sholat malam. Perintah Allah turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam terakhir dari waktu malam, lalu berseru, adakah orang-orang yang memohon berdoa pasti akan dikabulkan? Adakah orang-orang yang meminta pasti akan kuberi? Dan adakah yang mengharap atau memohon ampunan pasti akan kuampuni baginya sampai tiba waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud dilakukan setelah bangun tidur pada waktu malam. Tahajud dapat dilakukan saat sepertiga malam awal, tengah maupun akhir. Tetapi dasarnya didirikan setelah mendirikan sholat wajib isya. Namun setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud, bacalah zikir berikut ini agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan taubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diberikan kelancaran, kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, dan apa yang menjadi hajat atau keinginan dan cita-cita kita segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni dan taubatan kita diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca istighfar untuk kedua orang tua kita agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali, kemudian yang terakhir membaca sholawat Jibril sebanyak 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semoga dengan kita selalu melaksanakan sholat sunnah tahajud dan bersolawat serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, taubatan kita diterima, rezeki diberikan kelancaran, dan segala hajat, keinginan dan cita-cita kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa mengamalkan dan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada saat kondisi ekonomi sulit, hutang menumpuk, bahkan sembako dan segala macam kebutuhan rumah tangga mahal dan kebutuhan hidup tidak terbeli. Biaya pendidikan anak mahal, biaya hidup mahal, kondisi hidup semakin terpuruk. Dan saat Anda berada di titik terendah, saat Anda berada di ujung keputusasaan, pejamkan mata Anda lalu ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mari kembali pada Zat yang menciptakan kita dan kembali pada Sang Pemilik kehidupan yang Maha Kaya lagi mengkayakan. Ada sebuah doa yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai malaikat di langit yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari golongan Ansor, gelarnya Abdul Mu'allik. Ia seorang pedagang dengan modal sendiri. Ia seorang yang rajin beribadah dan wara'. Suatu ketika ia keluar, ia bertemu dengan perampok bertopeng membawa senjata. Lalu perampok itu berkata kepadanya, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan membunuhmu. Abu Mu'allik pun menjawab, ambillah hartaku. Lalu perampok itu menjawab, aku tidak menginginkan hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu. Abu Mu'allik pun menjawab dengan lemah lembut, jika engkau menginginkan darahku sebelumnya, biarkanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Lalu dengan ponggah dan sombongnya perampok itu berkata, laksanakan sholat sesukamu, laksanakan sholat semaumu. Lalu Mu'allik pun berwudu dan kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat, dan di akhir sujud di dalam sholatnya ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda, di tangannya terdapat tombak. Ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya.
Ketika perampok itu melihatnya, ia langsung menghadapi penunggang kuda tersebut. Lalu penunggang kuda itu menombaknya dan membunuhnya. Kemudian si penunggang kuda tersebut menghadap kepada Abu Mu'allik dan berkata, "Berdirilah." Lalu Abu Mu'allik pun berdiri dan bertanya, "Siapakah engkau?" "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanku denganmu pada hari ini." Kemudian penunggang kuda itu berkata, "Aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemertak pintu-pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit jadi heboh. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku, itu adalah doa orang yang berada di dalam kesulitan, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu." Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Ketahuilah, siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, apakah ia berada dalam kesulitan ataupun tidak." Hadis riwayat Ibnu Al-Atsir.